Selamat datang di Pakar Horor, tempat di mana rahasia gaib, misteri leluhur, dan bisikan tak kasat mata terungkap. Malam ini, kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan sekadar legenda. Sebuah pewahyuan yang mengaitkan prediksi Gus Dur, pertanda Prabu Siliwangi, dan sosok Deddy Mulyadi yang ternyata menyimpan takdir besar sebagai penyambung kekuatan masa lalu. Namun sebelum itu mari kita ucapkan rasa syukur dan subscribe Pakar Horor. Bersiaplah, karena cerita ini bukan untuk sekadar didengar, tapi untuk direnungkan. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Di kediaman sederhana Kang Deddy Mulyadi, angin tak sekadar bertiup, ia seperti merangkak masuk melalui celah-celah jendela, membawa bisikan yang tak dapat diuraikan dengan logika. Sudah 3 malam berturut-turut Kang Deddy terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin membasahi pelipis. Namun mimpi yang menghantamnya terlalu samar untuk diingat, kecuali satu hal, seekor harimau putih, berdiri megah di alun-alun kota, menatapnya dengan mata yang seperti mengenalnya. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin ia menepisnya, semakin nyata semua itu menjadi bagian dari kenyataan. Setiap hari ia melihat bayangan di sudut matanya, suara yang samar terucap dari ruang kosong, dan tatapan orang-orang yang mendadak terpaku padanya seolah mereka tahu sesuatu yang belum ia sadari. Pagi itu, ketika sinar mentari baru merangkak dari balik gunung Burangrang, Kang Deddy menatap cakrawala dengan gelisah. Ada rasa seperti dituntun, tapi entah kemana. Rasa itu bukan ketakutan, melainkan dorongan. Seperti panggilan lama yang terlupakan. Ia merasa seakan bukan lagi berjalan sebagai dirinya, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, dalam kunjungan tak direncanakan ke sebuah situs purbakala tersembunyi di pelosok Purwakarta, langkah Kang Deddy berhenti di depan gundukan tanah yang ditutupi lumut dan semak liar. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada nama, tapi ia merasa sesuatu bersemayam di bawahnya. Seolah tanah itu bernafas, memanggil, meminta untuk dibuka kembali. Dengan bantuan beberapa warga, ia menggali sedikit demi sedikit, hingga batu pipih berukir muncul ke permukaan. Prasasti tua yang tidak dikenali siapapun. Tapi saat tangannya menyentuh permukaan kasar batu itu, aliran panas menyengat menjalar dari ujung jari ke dadanya. Bukan luka, bukan sengatan listrik, ini adalah getaran. Suatu bentuk komunikasi yang tak menggunakan kata. Saat itu pula langit menjadi muram tanpa peringatan. Angin mendesir lembut namun menggigilkan. Dan dalam kedipan mata, Kang Deddy melihat sekelebat wajah Gus Dur, tersenyum, tak berkata, hanya menatap penuh makna. Lalu bayangan itu lenyap seperti asap. Ia terduduk, napasnya berat, tapi hatinya justru terasa ringan. Ada yang dibuka, ada yang dibangkitkan. Malam ketiga setelah kejadian itu, Kang Deddy tidak tidur. Sebaliknya, ia mengikuti dorongan yang memaksanya menyusuri jalan kecil ke arah kaki Gunung Cakrabuana. Ia tidak tahu apa yang menuntunnya, hanya merasa harus pergi. Langit malam tampak lebih dalam, bintang-bintang seperti mata yang mengawasi. Di sebuah bukit sunyi yang ditumbuhi pohon-pohon tua dan batu-batu hitam, ia bertemu seseorang. Sosok renta bersorban lusuh, duduk bersila di atas tikar daun. Wajahnya keriput tapi matanya bersinar seperti malam yang paham rahasia langit. Ki Rangga Wangsit. Begitu ia dikenal oleh penduduk setempat. Seorang juru kunci yang dikabarkan hanya muncul pada mereka yang dipilih oleh alam gaib. Namun malam itu, Ki Rangga seperti sudah tahu Kang Deddy akan datang. Ia tidak menyambut, tidak berbasa-basi. Ia hanya menunjuk ke sebuah tongkat kayu yang tertancap di tanah. Lalu mengucap satu kalimat pelan, seperti gumaman. Prabu Siliwangi telah bergerak dan Gus Dur sudah mengabarkan ini jauh sebelumnya. Deddy hanya bisa terdiam, karena ia tahu, malam ini bukanlah sekadar pertemuan antara dua manusia. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan menembus batas dunia. Malam itu, setelah kembali dari Gunung Cakrabuana, tubuh Deddy Mulyadi terasa ringan namun pikirannya terus berputar. Dalam keheningan rumahnya yang temaram, ia membuka gulungan naskah kuno pemberian Ki Rangga. Tulisan-tulisan bersusun aksara Sunda kuno, sebagian sudah memudar, namun satu bagian terlihat sangat jelas. Sing narima titah karuhun,
bakal diangkat jadi juru titip amanah. Kalimat itu menggetarkan dadanya. Saat malam menelan seluruh cahaya dan waktu menjadi diam, mimpi itu datang lagi. Namun kali ini berbeda. Ia tak lagi melihat harimau, melainkan seorang perempuan tua berkebaya putih, rambut disanggul rapi, kulitnya seperti pualam usang. Di tangannya terdapat kelopak bunga melati yang beterbangan tertiup angin yang tak terasa. Ia berdiri di antara batu-batu tua yang penuh ukiran, mengitari tempat pemujaan kuno. Perempuan itu menatapnya, tidak bicara, namun Dedi tahu apa maksudnya. Ia adalah penjaga, ia adalah jembatan, dan ia sedang memanggilnya. Nama perempuan itu datang begitu saja di benaknya. Nyi Sekar Mayang, sosok yang hanya dikenal lewat cerita lisan, konon penjaga tahta spiritual Prabu Siliwangi. Sosok gaib, namun lebih nyata dari manusia. Ia tidak memberikan perintah. Ia hanya memberi isyarat. Waktunya segera datang, dan dunia lama akan terbuka kembali. Ketika Dedi terbangun, bantalnya basah, jantungnya berpacu. Namun entah kenapa, hatinya terasa damai, seperti seseorang yang baru saja pulang ke rumah yang selama ini dilupakannya. Keesokan harinya, tubuh Dedi terasa dituntun lagi. Kali ini ia pergi sendiri, menyusuri jalur pendakian menuju Gunung Tangkuban Parahu. Tak ada rencana, tak ada persiapan, hanya niat dan keyakinan. Setiap langkahnya seakan mengulang jejak yang pernah dilalui seseorang dari masa yang jauh, seakan tanah dan akar mengenali keberadaannya. Di tengah kabut tipis yang menggulung pelan, ia tiba di sebuah dataran sunyi, dikelilingi pohon-pohon besar dan suara hening yang menusuk. Tak ada satupun suara burung, hanya suara napasnya sendiri. Lalu, tanpa suara, seekor harimau putih muncul dari balik kabut. Bukan harimau biasa. Ukurannya besar, gerakannya tenang, matanya memancarkan ketenangan yang tak manusiawi. Binatang itu tidak mendekat, tidak mundur, hanya memandangi Dedi dengan tatapan dalam. Seolah menilai, seolah menyelami masa lalunya. Detik itu, waktu berhenti, tidak ada rasa takut, tidak ada keberanian juga. Hanya kesadaran penuh bahwa ia sedang berdiri di hadapan penjaga dimensi, yang hanya muncul kepada mereka yang telah dibuka oleh leluhur. Dalam diam, Dedi membungkuk pelan, seperti refleks bawah sadar seorang anak pada gurunya. Harimau itu menggeram pelan, lalu berbalik dan menghilang begitu saja. Tidak lari, tidak lenyap, hanya tak ada lagi di sana. Di balik batu tempat harimau itu berdiri, Dedi menemukan seutas benang tua yang diikatkan pada ujung kayu. Di benangnya tergantung sepotong logam kecil berbentuk kujang, senjata keramat Sunda. Ia tahu, ini bukan sekadar simbol, ini adalah kunci. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian ganjil. Tapi saat itu juga, Dedi merasa ketenangan seperti diam sebelum badai. Lalu datanglah sebuah paket kecil tanpa nama pengirim, tanpa alamat balasan. Di dalamnya hanya ada satu barang, manuskrip lusuh dalam map kuning tua, dengan cap kecil di pojok. K.H. Abdurrahman Wahid. Manuskrip itu berisi tulisan tangan. Beberapa halaman tampaknya adalah catatan pribadi Gus Dur yang tidak pernah dipublikasikan. Tapi yang membuat darah Dedi mengalir cepat adalah satu halaman bertanggal tahun 2004, bertuliskan, "Akan datang sosok dari tanah Sunda. Wajahnya ramah, ucapannya sederhana, tapi darah leluhurnya mendidih. Dialah jembatan antara yang lama dan yang baru." Gus Dur bahkan menulis, ia akan mengingat jalan-jalan yang dilupakan. Harimau akan menuntunnya, alam akan meneguhkannya, tapi dunia akan mencibirnya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Jalur takdir. Gus Dur bukan sekadar pemimpin politik. Ia pembaca tanda zaman. Dan kini, semua tanda itu menunjuk ke satu nama, dirinya. Hari itu, awan menggulung dengan lambat di atas Purwakarta. Langit terlihat seperti kain tua yang direntangkan paksa oleh tangan-tangan tak kasat mata. Dedi Mulyadi berdiri di pelataran Candi Jiwa. Matanya tak berpaling dari stupa batu yang separuh tertimbun tanah. Entah kenapa ia datang ke sini. Bukan karena keinginan,
melainkan karena panggilan dari dalam dirinya sendiri. Ketika telapak tangannya menyentuh batu candi yang dingin dan kasar, suara samar terdengar. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Sebuah nyanyian pelan, seperti lantunan mantra yang mengalun dari kedalaman bumi. Getaran halus merambat dari jari ke dada, seperti pintu yang mulai retak, siap terbuka. Dalam sekejap, ia tak lagi melihat candi. Ia berada di sebuah hutan purba, di antara pepohonan tinggi dan kabut tipis yang bergerak seperti roh-roh leluhur. Di kejauhan, ada suara lonceng kecil dan langkah kaki yang tak menyentuh tanah. Dedi menoleh, dan Nyi Karmayang berdiri di sana. Tapi kali ini, ia bukan hanya bayangan. Ia hidup, matanya berbicara dalam diam. Gerbang sudah dibuka. Suara itu hadir dalam pikirannya, bukan di telinga. Tinggal kamu melangkah. Dan seketika itu pula, ia terbangun, masih di pelataran candi. Tapi langit berubah, angin mendesir kencang, dan jauh di ujung hutan, suara auman harimau menggema, panjang dan berat. Sebuah pengumuman kepada dunia. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam pertanda. Rembulan yang biasanya bersinar putih pucat, malam itu menyala merah, seperti bara api yang digantung di langit. Warga berkerumun, menatap langit dengan kecemasan. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada ilmuwan yang mampu memberi jawaban memuaskan. Tapi di kalangan para sepuh, ini adalah waktu keramat, purnama getih, purnama darah. Dedi menyendiri malam itu, duduk di atas batu datar di tepian sungai Citarum. Ia menatap bulan merah tanpa berkedip. Lalu dari balik pohon, Ki Rangga muncul. Tak berkata apa-apa, hanya meletakkan seikat daun kering dan segumpal tanah hitam. Lalu pergi, secepat ia datang. Dedi paham maksudnya. Daun-daun itu adalah daun pohon yang hanya tumbuh di sekitar makam para raja tua, dan tanah itu berasal dari Gunung Padang. Simbol perpaduan antara tubuh dan ruh leluhur. Petunjuk untuk upacara pemanggilan yang sudah lama dilupakan. Upacara penguatan jiwa waris tahta gaib. Malam itu, Dedi duduk bersila, meletakkan tanah di depannya, menaburkan daun di sekeliling tubuhnya, dan mengucapkan mantra yang dibisikkan entah dari mana. Langit tidak hanya menyaksikan, ia merespons. Petir menyambar dari kejauhan. Hujan tidak turun, tapi angin menggila. Lalu dari balik kabut, sepasang mata harimau menatapnya. Kali ini, harimau itu membungkuk, seperti mengakui. Dan dari kejauhan, suara gamelan mengalun dari tempat yang tak pernah ada. Sejak malam purnama berdarah itu, dunia menjadi berbeda bagi Dedi. Ia bisa merasakan sesuatu yang orang lain tak bisa. Ia tahu kapan angin membawa pesan, kapan langit menggigil karena ketidakseimbangan. Dan yang paling mengejutkan, ia tahu ia sedang diawasi. Tidak oleh manusia, tapi oleh mata-mata lama yang terjaga di antara alam. Satu sore, saat berada di sebuah undangan budaya, Dedi tiba-tiba dikepung keheningan. Suara-suara manusia mendadak hilang. Dunia seperti dihentikan. Dan dari tengah kerumunan, seorang anak kecil mendekat. Ia memakai ikat kepala tua dan mata yang terlalu tua untuk wajahnya. Anak itu memegang gulungan kertas dan menyerahkannya kepadanya. Lalu hilang, seolah tak pernah ada. Kertas itu hanya berisi satu kalimat. Datanglah ke titik tengah hutan Jatisura, sebelum purnama berikutnya. Dedi tahu, ini bukan permintaan. Ini panggilan. Dari istana tak terlihat. Tempat di mana raja-raja tua berkumpul, bukan dalam daging, melainkan dalam bentuk sejati mereka, ruh dan kehendak. Dan jika ia datang, maka ia harus siap. Karena begitu melangkah ke sana, tidak ada jalan kembali sebagai orang biasa. Hutan Jatisura tidak seperti hutan lainnya. Pohon-pohonnya menjulang, daunnya menghitam di bawah rembulan yang kembali pucat, dan tanahnya mengisap suara langkah menjadi senyap. Dedi Mulyadi melangkah sendirian, tanpa bekal, hanya membawa kujang kecil yang pernah ia temukan di balik batu tempat harimau menampakkan diri. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Waktu seperti berhenti di tempat ini.
Di titik tengah, ia menemukan tanah lapang berbentuk lingkaran sempurna, dikelilingi batu-batu besar yang ditata seperti singgasana tanpa raja. Udara berubah dingin. Dedi berdiri di tengah-tengah lingkaran, menutup mata, dan mengatur napasnya. Lalu, dunia bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena dimensi yang terbelah. Udara terbelah seperti tirai tipis. Dan satu persatu, sosok berjubah putih muncul, berdiri di antara kabut dan bayangan. Mereka bukan manusia, tapi mereka bukan roh gentayangan. Mereka adalah penjaga kehendak sejarah, tokoh-tokoh yang tak pernah disebut di buku pelajaran, tapi namanya terpatri di batu-batu tua dan darah para pemimpin sejati. Di antara mereka, sosok Prabu Siliwangi berdiri paling depan. Wajahnya tidak marah, tidak tersenyum. Ia hanya memandang. Lama, dalam, seolah menyelami setiap jejak keputusan yang pernah diambil Dedi Mulyadi selama hidupnya. Dan Prabu pun mengangguk. Tiba-tiba, tubuh Dedi terasa seperti dibakar dari dalam. Tapi bukan sakit, melainkan seperti api yang menyala dalam dada, menjalar ke nadi, ke tulang, ke mata. Dunia di sekelilingnya berputar, namun ia tetap berdiri. Dan suara itu muncul di dalam benaknya. Kamulah pemegang kunci baru, pewaris kehendak lama dalam tubuh masa kini. Tangan Dedi terangkat tanpa ia sadari, dan kujang kecil itu bersinar samar. Ia tahu, sejak saat itu, ia bukan lagi hanya seorang mantan bupati. Ia adalah penyambung lidah leluhur, satu di antara sangat sedikit yang pernah diterima oleh dimensi ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dedi Mulyadi tidak bicara banyak. Ia kembali ke kehidupannya sehari-hari. Namun mereka yang peka bisa melihat perubahan itu. Matanya menatap lebih jauh, ucapannya membawa getaran, dan kehadirannya menimbulkan pengaruh yang sulit dijelaskan. Ia tak lagi harus berteriak untuk didengar. Karena kini semesta yang membisikkan namanya ke hati orang-orang. Dan entah bagaimana, masyarakat mulai berubah. Anak-anak muda mulai bertanya tentang sejarah Sunda. Para sesepuh mulai membuka kembali kitab-kitab tua. Bahkan di internet, muncul diskusi tentang kenapa Kang Dedi seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman politik. Lalu, malam itu, dalam acara kecil budaya, salah satu tokoh muda bertanya kepadanya, apa benar Gus Dur pernah menuliskan nama Kang Dedi sebagai pewaris peradaban? Dedi hanya tersenyum lama, lalu berkata pelan, Gus Dur hanya membaca tanda, leluhur yang memberi makna. Dan malam pun menutup tirai. Namun sejak hari itu, siapapun yang menganggap Kang Dedi Mulyadi hanya sekadar mantan pejabat, akan berpikir dua kali. Karena sebagian dari mereka bermimpi, dan dalam mimpi itu, seekor harimau duduk diam di tengah panggung budaya, menjaga, menanti, dan di belakangnya, berdiri seorang pria bersarung, berbicara lembut, membawa suara yang bukan miliknya sendiri. Warisan itu telah hidup kembali. Apa yang kita lihat di dunia nyata, seringkali hanya bayangan dari dunia yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih kuat. Kisah tentang Kang Dedi Mulyadi, harimau gaib, dan pesan Gus Dur, bukan sekadar dongeng. Itu adalah kepingan dari warisan tak terlihat yang kini perlahan muncul ke permukaan. Terima kasih telah menyaksikan cerita malam ini di Pakar Horor. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng misteri agar tak ketinggalan kisah-kisah lain yang menyibak tabir antara dunia kita dan dunia mereka. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua warisan bisa dilihat dengan mata.